Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Bagas Wicaksono dari kelas 12 IPS 1 ingin menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama, itu ada revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, jadi revolusi hijau itu adalah perubahan secara besar-besaran untuk bercocok tanam dari cara tradisional hingga menjadi modern, sehingga hasil revolusi itu dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang kedua, disponsori oleh Rockefeller Foundation. Norman Borlaug, ahli agronomi Amerika, menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Nah, jadi beliau itu Rockefeller Foundation dan Norman Borlaug itu beliau adalah seorang ahli agronomi Amerika yang menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam negara Meksiko. Ketiga, berkat penemuannya ini Norman Borlaug dihadiahi Nobel Perdamaian dan dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Nah, jadi Norman Borlaug itu sekarang dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Revolusi hijau di Indonesia. Nah, revolusi hijau di Indonesia itu meliputi yang pertama, di Indonesia gerakan revolusi hijau dimulai sejak pemerintahan Orde Lama melalui program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat tahun 1959 sampai 1965. Yang kedua, program Bimas kemudian berganti menjadi Inmas atau intensifikasi massal dan intensifikasi khusus. Yang ketiga, produksi beras per tahun menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada tahun 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Lanjut, pada masa pemerintahan Orde Baru, gerakan revolusi hijau digiatkan kembali dengan program Pancausaha Tani. Selain program Pancausaha Tani, pemerintah Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Selama pemerintahan Orde Baru itu, program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali sejak tahun 1974 hingga 1998 dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Nah, jadi pada pemerintahan Orde Baru itu program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali sejak tahun 1974 sampai tahun 1998 sehingga menitik beratkan sektor pertanian. Nah, pada tahun 1988 Organisasi Pangan Dunia atau disingkat FAO memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984. Lanjut. Ini di sini adalah contoh gambar revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia pada masa reformasi. Pada masa reformasi dilakukan beberapa upaya revolusi hijau, antara lain, yang pertama, dibentuknya gerakan mandiri atau GEMA, termasuk gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina menuju ketahanan hortikultura. Yang kedua, peningkatan produk pertanian padi dengan menggunakan System of Rice Intensification atau disingkat SRI. Nah, ada juga penjelasan dampak positif dan dampak negatif revolusi hijau di Indonesia. Dampak positifnya, yang pertama,
mendorong lahirnya varietas unggul di bidang pertanian. Yang kedua, mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani, misalnya sistem irigasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Yang keempat, menciptakan kestabilan ekonomi, terutama di sektor pertanian. Adapun juga dampak negatifnya, diantaranya: 1. Petani yang belum siap dengan kemajuan teknologi akan tertinggal dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Yang kedua, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pestisida yang justru mendorong munculnya hama jenis baru. B. Teknologi transportasi. Sistem transportasi darat seperti kereta api, yaitu meliputi pada tanggal 28 September 1945 pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1953 terjadi dieselisasi perkeretaapian di Indonesia. Pada tahun 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh perusahaan kereta negara kereta api PNKA. Pada 1973, PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau disingkat PJKA. Pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau disingkat Perumka. Perumka kemudian berubah nama menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia hingga sampai sekarang. Pada 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Surabaya sampai Jakarta yang sebelumnya ditempuh dalam jangka waktu 14 jam dapat disingkat menjadi sekitar 9 jam. Adapun Argo Gede melayani rute lintas Jakarta Bandung dengan lama perjalanan hanya 2,5 jam atau 2,5 jam. Sistem transportasi air pada awalnya dimonopoli oleh KPM atau Koninklijke maskapai pelayaran Belanda. Untuk menyaingi KPM, pada tanggal 5 September 1950 didirikan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA. Namun, karena tidak mampu bersaing dengan KPM, PEPUSKA pun bubar. Pada tanggal 28 April 1952, pemerintahan mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau disingkat PELNI. Pada masa Orde Baru, selama Pelita V, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Sistem transportasi darat pada masa Hindia Belanda dipegang oleh perusahaan Belanda KNILM. Pada tahun 1949, KLM menyerahkan pelaksanaan penerbangan ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesia Airways pada tanggal 26 Januari 1949. Nah, jadi di sini maskapai Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan bendera Indonesia Airways yaitu pada tanggal 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Seulawa RI-001. Pesawat ini dibeli dari hasil patungan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Nah, jadi pesawat DC-3 yang bernama Seulawah itu dibeli oleh masyarakat Aceh, sehingga masyarakat Aceh itu membuktikan bahwa pesawat ini
sebagai tanda rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada tahun 1970-an. Selain Garuda muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Pada tahun 1990-an, pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan 747, Fokker 28 dan 100 dan DC-10 dan MD-11 serta Airbus mulai beroperasi. C. Teknologi kedirgantaraan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Pada tanggal 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat Hughes HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center Tanjung Canaveral, satelit pertama milik Indonesia, yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel, sekarang Telkom, berhasil mengorbit. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada 1976. Tokoh perintis penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Pringgoadisuryo. Pada 1974, bersama Wiweko Supono, Nurtanio membuat pesawat layang glider Zogling NWG Nurtanio Wewiko Glider. Pada saat Abdul Haris Nasution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, didirikan Depot Penyelidikan, Percobaan, dan Pembuatan AURI. Depot itu lalu berubah menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan LAPIP. Setelah kematian Nurtanio pada tahun 1966, LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR. Pada 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) secara resmi didirikan oleh Bapak B.J. Habibie sebagai direktur utamanya. Pada 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000. Pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Panitia Astronautika merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal Prima Afiliasi AURI dan ITB pada 22 September 1962. Nah, jadi Panitia Astronautika itu adalah panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan-kegiatan panitia tersebut sehingga dapat melahirkan proyek Litbang Roket Ilmiah Militer Awal Prima pada tanggal 22 September 1962. Pada tanggal 27 November 1963 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor